warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel ini. Untuk hari ini aku akan bahas tentang Yayasan Pulau Kambing yang lokasinya ada di Jalan Pulau Kambing dan daerahnya namanya Pulau Kambing juga. Jadi yayasan ini sudah berdiri cukup lama dan yayasan ini bergerak di bidang ekonomi, lingkungan hidup, serta sosial. Apa maksudnya? Jadi mereka mencoba mengelola sampah dan bergerak di bidang lingkungan yang hasilnya dapat menghasilkan secara ekonomi, yang akhirnya berarti dia menghasilkan uang dan bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar sini, yang akhirnya berdampak pada kehidupan sosial masyarakat di daerah Pulau Kambing. Mau lihat kegiatannya, dia kedengaran. Oke, kita mulai di section yang pertama, yaitu bank sampah. Nah, kalian pernah kebayang nggak sih sampah yang kita hasilkan dalam sehari itu sebanyak apa? Dan berapa jenis sampah yang ada? Atau mungkin teman-teman belum tahu jenis-jenis sampah yang ada. Jadi sampah diantaranya ada yang jenisnya jenis sampah kertas, sampah plastik, sampah elektronik, sampah organik, sampah kayak kayak mebel dan segala macam. Dan ini banyak sekali jenis-jenisnya. Ada juga sampah B3, yaitu bahan berbahaya, bahan beracun dan berbahaya. Kalau salah gitu, B3. Teman-teman googling sendiri deh, aku agak lupa. Nah, oke. Jadi kalau teman-teman di rumah sudah buang sampah, itu sudah bagus. Tapi sebaiknya sampah itu dipilah. Kenapa? Bisa kebayang nggak? Kalau kita semua buang sampah, langsung taruh tempat sampah, nggak dipilah dulu, itu susah loh untuk mengolahnya. Coba deh kalau kalian nggak percaya, sampah makanan kita dicampur dengan sampah plastik. Itu kalian nunggu 1000 tahun pun mereka tidak akan terurai. Kalau terurai memang yang sampah organik, sampah makanan kita. Tapi sampah yang plastik itu tidak akan terurai sampai sekian 1000 tahun. Mungkin 1000 tahun, saya agak lupa sih, tapi hingga sampah itu akan tetap ada. Pernah ingat kan, dulu ada viral bungkus Indomie pada tahun 19 berapa aku lupa. Itu masih ada, bentuknya masih sekarang masih bentuk plastik seperti masih bungkus Indomie itu ya seperti itu. Oke, kalau itu baru sampah kita sendiri. Kalau sampah dari satu daerah dikumpulkan, mungkin seperti ini hasilnya. Nah, kayak gini nih teman-teman sampahnya. Tapi yang ini contoh yang sampah sudah diolah, makanya nggak bau. Ini kalau teman-teman makan di sini, saya kayak belum contohin makan sih di sini. Tapi kalau teman-teman makan di sini, ini nggak terasa bau sama sekali. Ini dipilah bukan diolah. Karena sudah dipilah. Kalau belum dipilah, ya kebayang lah gimana baunya. Yuk, ada ini sampah botol-botol plastik. Ada Via, ada Aqua, ada Lebintera, apa banyak banget. Nah, ini sampah nggak tahu deh, ini kayak sampah-sampah bekas klip itu loh, apa yang kalau kita beli di kantor ada kan yang buat taruh file-file. Nah itu ini sampah botol kaca, tuh lihat nggak, itu sampah botol minuman. Kalau teman-teman beli galon, nih tutupnya seperti ini. Jadi sebaiknya dipisah. Kalau memang itu, kalau memang teman-teman tidak bisa memilah terlalu detail, paling enggak sampah plastik sama plastik, sampah kertas sama sampah kertas, sampah organik sendiri. Nanti yang akan memilah-milah seperti ini, itu teman-teman dari Yayasan Pulau Kambing. Dan kerennya lagi, kalau di Yayasan Pulau Kambing itu ada program yang namanya bank sampah. Jadi kita menabung bank sampah. Jadi kita menaruh sampah, nanti yang akhirnya bisa ditabung. Oke, kita lanjut ke section 2 ya. Jadi untuk section pertama, pesannya adalah yuk teman-teman kita mulai budayakan untuk memilah sampah, karena itu akan lebih mudah buat kita untuk mengolah sampah. Oke, kan kita yang mengolah, iya, tapi akhirnya apa kalau sampah diolah? Sampah tidak menumpuk, yang akhirnya Jakarta akan minim sampah. Atau teman-teman di kota manapun teman-teman berada, itu akan lebih minim sampah. Kita lanjut lagi ya ke section 2. Yuk, ikutin. Tambahan di section pertama, ini adalah contoh sampah kardus. Lanjut ya. Oke,
ini adalah sebagian dari section kedua, yaitu bertani, atau kita bisa bilang Ini hidroponik. Hidroponik. Ya, ini adalah section kedua adalah bertani. Yang ini adalah bentuk hidroponik. Jadi teman-teman, kalau tidak punya lahan besar di Jakarta, ya seperti kita tahu lah, Jakarta kan lahannya kecil-kecil kita rumahnya. Dan kadang suka nggak ada halaman, kita bisa bikin seperti ini. Jadi ini dari pipa paralon bekas kayaknya, atau mungkin paralon baru masih lagi dibikin. Nah ini juga minim air. Jadi teman-teman nggak perlu punya air yang banyak kayak seperti petani yang bertani seperti cara bertani tradisional. Tapi teman-teman cukup butuh paralon seperti ini. Dan ini bisa bertanam cukup banyak tanaman. Saya belum bisa bahas banyak tentang hidroponik karena saya sendiri masih mempelajari. Kita lanjut section selanjutnya ya. Ini ada sampah. Iya, sama. Nah, kalau ini nih ada sampah kering non produktif, sampah kering produktif, dan sampah basah. Ini gambarnya. Kita lanjut ke atas dulu ya. Di atas banyak banget hidroponik. Kita lihat dulu yang hasilnya ya. Ini kan tadi yang sudah apa sih, sawi kalau salah. Di atas kalau salah kampung, aku agak lupa. Yuk kita lihat. Oke, lanjut lagi, kita lagi di Yayasan Pulau Kambing. Inilah section kedua, lanjutan dari yang tadi. Ini di lantai 2, yang khusus untuk hidroponik atau section bertani. Nah di sini teman-teman bisa lihat jenis-jenis tanamannya yang beda-beda. Dari yang di bawah kan, di bawah tadi sawi ya. Sekarang ini bukan sawi tapi ada kangkung kalau salah. Dan banyak sih. Nah, teman-teman yang ingin tahu gimana cara bertani seperti ini hidroponik, teman-teman bisa langsung datang ke sini, atau teman-teman saya punya adik atau anak yang mau diajakin ke sini. Ya udah, sekolahnya ikut aja program Wisata kalau salah gitu deh. Nah, nama aku lupa, gak lupa programnya, nanti mungkin aku taruh di bawah aja namanya apa. Nah, mungkin bisa datang ke sini cuma sekali datang berapa gitu. Itu sudah termasuk dengan kegiatan belajar sedikit tentang hidroponik. Sini sebentar yuk. Nah ini adalah laksmai, cara laksmai. Jadi kalau nggak salah untuk menanam tanamannya itu awal di sini harusnya. Setelah itu, setelah dia sudah cukup jadi tanaman cukup besar, baru diletakkan di situ. Cantik-cantik ya kampungnya.
bahan-bahannya. Jadi kita lihat hasilnya aja. Teman-teman pasti udah bisa kebayangin gimana cara prosesnya. Yuk, lihat ini. Oh bagus, ini bagus jadinya. Ini masih bagus. Belum jadi. Itu belum jadi. Yang udah jadi ini. Ya, halo teman-teman, lanjut lagi ya. Kita ke bagian section 3, yaitu adalah guna usaha. Guna ulang, maaf. Nah, guna ulang ini maksudnya apa ya? Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya ke section 3. Section 3 itu apa sih? Di atas lokasi. Section 3 adalah guna ulang. Section guna ulang. Maksudnya apa? Untuk sama-sama yang udah nggak bisa diapa-apain lagi, udah nggak bisa di recycle, kayak apa? Udah nggak bisa di gunain untuk apa, dijual juga udah nggak ada, orang nggak ada yang mau beli. Kita mencoba untuk recycle di sini. Recycle seperti apa? Nah, saya kita melihat di belakang saya. Jadi ada bunga. Ini sampah kertas yang atas ini. Terus ada sampah kertas juga bisa dibikin ini loh, tempat-tempat untuk naruh buah kayak gini nih. Ini contoh untuk membuat naruh sini, naruh buah, naruh apalah. Ya, iya. Ini. Nah, Itu tempat tisu. ini keranjang tuh. Nah, ini kuat loh teman-teman. Terus untuk yang kayak kita beli minuman gelas itu bisa dibikin piring. Jadi kalau teman-teman bisa makannya atau kan ada tinggal dikasih kertas atau dikasih daun, terus cara makan deh, cara lauknya. Ini cukup kuat teman-teman. Dan teman-teman yang punya restoran bisa order di sini. Harganya juga cukup murah, cukup terjangkau. Dan ini teman-teman sudah memberikan dampak pada lingkungan. Dan lingkungan akan berterima kasih pada teman-teman. Gitu. Ini salah satu bentuk recycle dari tutup botol. Ini sepertinya belum jadi sih. Ini belum jadi ya Bu ya? Kamu mau jadi buat apa Bu? Itu. Oh, keranjang. Oh, kayak gitu tuh teman-teman lihat tuh. Bagus banget sih Bu. Itu keranjang laundry ya Bu? Bisa dipakai apa aja ya Bu ya? Oh iya, ini. Hmm. Ini bagus. Ini ya. Ini nomor Itu 2 ada di dua sana. ini. Oh iya. Bagus ini. Terus buat teman-teman yang mau nikah, bisa nih souvenir dari barang-barang seperti ini. Karena selain bagus, cantik, dan juga bisa digunakan kembali. Apa yang mau sampah ya Bu? Nah, oh, Ini bukan dari sampah. Ini? Itu juga bisa. Oh, ini bukan dari sampah. Berarti ditawarin. Jadi ini tek lagi aja Mas. Oh ini. Grupnya ya Bu ya. Oke. Aku ambil tek lagi ya yang section. Hmm. Mana section? Halo teman-teman, lanjut lagi ya ke section 3, yaitu section guna ulang. Di section ini maksudnya Kok diulang sih? lagi? Untuk barang-barang yang udah nggak bisa diapa-apain lagi, ya bisa kalaupun dijual lagi itu harganya rendah banget, kita coba untuk recycling atau mencoba menggunakan kembali. Nah, ini adalah contoh dari barang yang di recycling. Tahu nggak dari mana asal bahannya? Bisa tebak? Apa sama aku deh, 3 detik. 1, 2, 3. Bisa nebak? Oke. Apapun tebakan kamu, yang benar ini adalah dari gelas minuman gelas yang biasa yang kita biasa beli. Nah ini tutupnya atasnya digunting, terus dijahit hasilnya seperti ini. Teman-teman yang mau pakai tinggal dikasih daun pisang di atasnya atau kertas. Ini contohnya. Terus yang kedua, ini yang simple tapi lucu. Ini adalah gantungan kunci dari tutup botol. Yang hasilnya teman-teman bisa pakai untuk jadi souvenir buat teman-teman yang mau nikah nih, atau
ada yang ulang tahun mau bagi-bagiin mungkin ke apa acara gitu gathering bisa pakai ini karena selain teman-teman jadi punya souvenir, teman-teman sudah mencoba menyelamatkan bumi. Lanjut ya, kita muter-muter lagi. Nah, ini adalah beberapa contoh hasil guna ulang dari section guna ulang. Ikan ini plastik. Nah, teman-teman ada yang nebak nggak? Ini hasil ini warna hitam. Ini dari apa coba hasilnya? Ini dari uang loh. Bisa ngira nggak? Coba dilihat deh kalau teman-teman lihat. Ini apa? Dari apa? Ini dari plastik kresek. Terus kan kita bisa bawa tuh kalau ke pasar, kalau kita belanja. Nah ini hasilnya. Bagus kan? Bagus banget. Dan ini lumayan kuat loh teman-teman. Buat jalan ini oke lah kuat. Karena ini dijahit tuh. Dijahitnya bagus. Ini cuma ininya aja dari plastik. Jadi plastik aku nggak tahu diapain. Akhirnya jadi kayak gini. Dan ini keren loh. Nih yang kamu pakai ini kamu bisa bilang ya I'm proud. I can save the world. Mungkin gitu. Jadi kayak ya lo punya kebanggaan tersendiri kalau lo bisa melakukan sesuatu untuk lingkungan hidup. Nah, artinya kamu sudah menyelamatkan dunia. Udah. Kalau teman-teman acara di Yayasan Pulau Kami atau di wisata, teman-teman bisa pasti akan menemukan tempat duduk seperti ini. Tempat ini nyaman sekali dan ini kuat. Nah, kalau berat seperti tampilannya. Itu bisa diinternet. Ini yang dia. Ini bisa diunjukin kalau kayak Oke. Ada yang mau tahu nggak ini di sini apa? Ini apakah terbuat dari kayu atau apa? Kita lihat aja ya. Kata ibunya bisa dibuka satunya. Kita buka satunya. Bisa ya Bu? Nah ini teman-teman, aku buka sedikit cerita dikit. Nah ternyata di sini adalah eco brick. Apa? Tuh, hasilnya seperti ini. Ini kuat loh teman-teman. Jadi sama-sama plastik yang gede-gede itu ya kayak sasetan, makanan sasetan itu kita potong-potong kayak permen. Kita masukin ke dalam sini sampai dia benar-benar kuat dan ini dipadatin. Hasilnya ya kuat dan ini berat. Teman-teman tinggal buat itu dia buat menjahit. Jadi section 1, 2, dan 3 udah kita lewatin. Yang pertama masih ingat nggak? Bank sampah. Kedua, bertani. 3, section guna ulang. Yang keempat adalah section simpan pinjam. Yang kelima adalah section koperasi. Nah, berdua ini berhubungan dengan uang. Jadi mungkin kita langsung bisa lihat aja seperti apa programnya. Aku belum bisa kasih penjelasan lebih lanjut, tapi nanti kita mungkin akan coba di video lain akan mencoba untuk mewawancarai pengelola dari yayasan ini yang khusus untuk masalah simpan pinjam dan koperasi. Jadi kita nanti programnya secara singkat.
Akarnya ada. Bisa ya. Oke, kita lanjut ke session 3, ada 4 dan 5. Dan session ini aku jadi satu aja ya, karena bentuknya nggak gitu bisa mirip-mirip lah. Yang pertama adalah session simpan pinjam. Jadi session simpan pinjam ini seperti kita biasa langsung pinjam. Yang bentuk itu programnya yang ada ini yang paling baru. Namanya program NIMAS. NIMAS atau nyimpan emas. Jadi di sini teman-teman seperti menyicil menabung uang untuk menghasilkan emas. Tapi nanti mungkin Mas akan jelasin di bawah, dan kita nanti akan adain video lain lagi untuk wawancara langsung dengan pengelola yayasan. Ini teman bisa lihat untuk salah satu jenis programnya. Ada NIMAS yang tadi saya bilang, ada simpanan bersatu yang tadi saya bilang masalah simpanan, simpan pinjam. Terus ada investasi mudharabah berjangka. Selanjutnya ada umroh. Jadi atau tadi namanya nyiroh, kalau ini namanya nyimas, sekarang namanya nyiroh, menyimpan untuk umroh. Ini tadi yang simba simpan bersatu, itu sistemnya nanti terserah berapa, administrasinya nggak ada, terus nggak ada biaya tarik tunai. Tapi nanti ada bukunya juga, ada kayak kartu anggota gitu. Dan yang terakhir untuk koperasi, seperti koperasi pada umumnya, ada yang jadi anggota, ada yang menjadi calon anggota. Untuk lebih jelasnya perkembangan anggota dan calon anggota pada Yayasan Pulau Kambing, bisa teman-teman lihat pada di sini. Udah. Sebenarnya ya itulah teman-teman untuk akhir dari video kita kali ini, untuk jalan-jalan kita hari ini ke Yayasan Pulau Kambing. Buat teman-teman yang mau belajar lebih banyak tentang hidroponik, terus tentang proses daur ulang sampah, mendaur ulang sampah, atau ingin belajar cara bertani secara hidroponik, atau ingin belajar tentang atau ingin mencoba sewa pinjam yang murah dan mau coba gabung kooperasinya, bisa langsung ke sini ke Yayasan Pulau Kambing yang alamatnya nanti akan disertakan di deskripsi di bawah. Pokoknya daerah Pulau Kambing, Jalan Pulau Kambing, daerah Klender, Jakarta Timur. Akhir kata saya ucapkan untuk pesan video ini adalah yuk kita mulai mencoba menjaga lingkungan kita. Salah satunya adalah dengan cara mengurangi sampah dan memilah sampah yang kita hasilkan sebelum kita buang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. See ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.